Ya pemirsa, sebelumnya mari kita lihat perjalanan kasus penembakan Brigadir Joshua mulai dari 8 Juli 2022. Brigadir Joshua tewas karena diduga ada baku tembak. Ada saksi dalam peristiwa ini. Dan 11 Juli keluarga Brigadir Joshua menyebutkan ada beberapa luka mencurigakan di tubuh Joshua. 12 Juli pemirsa Kapolri bentuk tim khusus usut tewasnya Joshua. 13 Juli keluarga Brigadir Joshua sebut ada beberapa luka di tubuh. Dan luka tersebut merupakan luka bukan luka tembak. 18 Juli keluarga resmi laporkan dugaan pembunuhan berencana terhadap Joshua ke Bareskrim. 18 Juli Ferdi Sambo dinonaktifkan. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, di 27 Juli otopsi ulang dilakukan. 1 Agustus ART dan para ajudan Ferdi Sambo diperiksa oleh Komnas HAM. 3 Agustus Barada E ditetapkan sebagai tersangka. 4 Agustus tim sus periksa 25 personil Polri pemirsa. 6 Agustus Irjen Pol Ferdi Sambo diamankan ke Mako Brimob. Dan yang terbaru 7 Agustus pemirsa, Putri Sambo tampil di publik pertama kalinya tepatnya di Mako Brimob. Dan kemudian seperti kita ketahui, Irjen Pol Ferdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pemirsa tepatnya di 9 Agustus. Sekali lagi saya tegaskan pemirsa, saya saat ini atau malam hari ini masih berpegang teguh dengan versinya kepolisian bahwa ada dugaan pelecehan seksual. Tapi mungkin bolehlah dijawab di sini Mas Ruli, ketika ada kecurigaan dari Mbak Irma di sini, ada kecurigaan juga dari publik, bahkan juga ada kecurigaan dari para ahli mengenai apakah benar Ibu Putri ini depresi atau ada yang curiga jangan-jangan berpura-pura. Seperti apa ini? Mengingat LPSK sudah bertemu langsung ya. Ya gini, tadi menanggapi beberapa hal yang disampaikan Mbak Irma tadi ya, bahwa kami tidak menyalahkan juga persepsi yang kurang tepat disampaikan atau LPSK dianggap seperti apa yang disampaikan Mbak Irma, tapi yang ingin saya sampaikan, LPSK menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan perlindungan kepada orang yang diduga sebagai korban. Dan perlu dicatat, bagaimana yang sudah kami sampaikan berulang kali, ini masih dalam tahap permohonan dan ini masih tahap penelaahan. Dan tentu hasil yang terakhir akan segera kami bawa ke pimpinan LPSK untuk diputuskan, ditolak atau diterima. Dan LPSK mungkin punya informasi yang tidak juga bisa kami sampaikan dikarenakan memang kami tidak bisa mendahului proses hukum yang sedang ditangani oleh penyidik di Bareskrim. Nah tentu kan kita harus mengedepankan juga prinsip sensitivitas terhadap korban, terlepas ini baru diduga sebagai korban, namun tentu kita harus memperhatikan hal tersebut karena proses hukum itu masih belum menyatakan bahwa dia bukan korban kekerasan seksual. Tetapi terlepas dari itu, tentu LPSK saat ini sedang melakukan penelaahan. Kita hadirkan psikolog dan psikiater Mbak kemarin Mbak. Mas Ruli. Jadi psikolog dan psikiater kita hadirkan untuk melakukan pemeriksaan. Ya Mas Ruli. Nah, kita juga tidak begitu saja dan tidak mau begitu saja percaya dengan hasil psikologi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Ibu P dan kuasa hukumnya gitu. Oke, Mas Ruli, tapi sederhananya supaya straight to the point aja kita malam hari ini. Ada tidak pertanyaan dari LPSK kepada Ibu Putri? Memang ada tidak pelecehan seksual pada saat kejadian? Dan dijawab tidak? Itu yang sampai dengan hari ini belum sama sekali kami dapat di keterangan itu. Maka tentu permohonan yang berasal dari pemohon yang belum sampai saat ini memberikan keterangan secara langsung kepada LPSK tentu kemungkinan tidak bisa kami tindak lanjuti. Gitu. Oke, baik. Mungkin saya ke Dr. Danardi, kita membaca lagi dengan berbagai macam kemungkinan. Sebenarnya jikalau memang adalah korban pelecehan seksual, apa sih yang membuat seorang korban itu enggan untuk mengungkapnya? Seharusnya ketika korban saat ini sudah proses secara pidana, terbuka langsung supaya yang melakukan ini kemudian bisa dihukum setimpal, walaupun memang sudah tidak ada ya penghukuman publik itu, bagaimana?
Ya, jadi kalau tadi dikaitkan apakah ini depresi, apakah ini post traumatic disorder, apakah ini karena pelecehan seksual, bahwa seseorang itu kemudian dalam keadaan tertekan, seseorang itu dalam keadaan ketidaknyamanan. Tapi bahwa kalau dalam situasi depresi atau dalam keadaan kecemasan itu sebenarnya sesuatu yang tidak nyaman bagi seseorang, dan itu orang akan ingin keluar dari situasi itu dan berharapnya bahwa rasa tidak nyaman itu akan segera berubah menjadi lebih baik. Dan ini sebenarnya kalau katakanlah masih berlindung pada suatu depresi, alangkah baiknya bahwa memang ini perlu di-assessment. Kalau memang perlu bantuan, barangkali Ikatan Dokter Indonesia turun bahwa ikut membantu assessment, rasanya Ikatan Dokter Indonesia akan senang sekali untuk membantu hal ini. Oke, mungkin saya kembali lagi kepada LPSK. Dengan spekulasi yang kemudian bermunculan di publik saat ini, Mas Ruli, banyak yang menduga-duga sebenarnya siapa sih yang kemudian menjadi korban di sini? Apakah memang kemudian Ibu Putri, ataukah mungkin almarhum Brigadir J ini sendiri, ataukah juga Baradae? Nah, ini yang kemudian bertanya-tanya. Jadi sebenarnya ingin dilindungi LPSK dalam hal ini mungkin siapa ya, mengingat belum ada tabir yang terkuak dari motif yang dilakukan. Bagaimana Mas Ruli? Yang pasti korban saat ini adalah almarhum Brigadir J. Itu korban, meninggal dunia nyata, dan kita sudah tahu sama-sama faktanya, dia korban. Lalu bagaimana LPSK? LPSK sudah 2 kali komunikasi by phone, lisan, tertulis, WA gitu ya, kepada kuasa hukumnya. Bahkan kami kirimi surat kepada orang tua dari keluarga almarhum Brigadir J, untuk kami sangat membuka ruang perlindungan terhadap yang bersangkutan. Bisa rehabilitasi, bisa perlindungan nanti ketika keluarga dilakukan pemeriksaan di penyidikan atau di pengadilan. Namun sampai dengan saat ini, hari ini, kami sendiri belum bisa mengakses keluarga almarhum. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa tentu ada beberapa statement dan pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Brigadir J tentang LPSK yang itu sebetulnya adalah persoalan pribadi. Jadi kita sama-sama paham bahwa korban yang nyata adalah Brigadir J, almarhum. Nah itu. Oke. Untuk Ibu P sendiri, ya tentu kami harus menelaah, ini proses prosedur yang harus kami jalani. Bukan kita tidak bisa juga ditempatkan sebagai pihak dari Ibu P gitu ya. Karena memang tugas kita melakukan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan siapapun dia. Oke, mungkin saya ke Mbak Irma. Mbak Irma, sebenarnya ini yang mungkin saya pun juga bertanya-tanya secara pribadi, bahkan juga masyarakat. Apa pentingnya atau manfaatnya bagi masyarakat mengetahui sampai dalam bagian terdalam dari kasus ini? Apabila memang mungkin jangan-jangan ada hal yang sensitif dan dianggap dewasa di balik motif ini, perlukah masyarakat tahu sampai sejauh itu, atau mungkin ketika pelaku sudah dihukum setimpal ya sudah sampai sejauh itu saja masyarakat perlu tahu? Bagaimana Mbak Irma? Ya, itu kan jadi satu paket. Kalau ada tersangka, ada yang dibunuh, kan harus ada motifnya. Ada orang yang merampok, ada orang yang membunuh karena cemburu, itu namanya passion killing ya. Yang biasanya dilakukan dengan bertubi-tubi, dengan tidak cukup dengan satu tembakan, itu memperlihatkan ada emosi, atau orang yang menyiksa itu ada kelainan jiwa pasti. Karena only a psychopath, seorang psikopat yang bisa menembakkan kepada satu orang, tetapi ada hampir 10 lubangnya, ada sayatan. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa di-assess oleh psikolog. Kan sekarang udah otopsi nih. Itu semua dari yang terlihat pada jenazah itu juga bisa ditanyakan kepada Dokter Danardi. Ini orang yang bisa berbuat ini dalam keadaan emosi seperti apa? Paling tidak dari situ akan ada hint, ya kan? Nah, selama ini kan masyarakat ini dianggap remeh oleh institusi. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Publik itu semakin pandai, mereka punya logika. Dari awal saja ketika senario persekongkolan jahat itu dibuka, itu sudah ramai reaksi publik, iya kan? Kenapa 3 hari baru diumumkan? Kenapa yang namanya otopsi, tapi
hasilnya tidak diberi tahu. Oke. Nah, saya tadi malam juga di wawancara TV One saya bilang itu yang pertama itu bukan otopsi, tetapi itu adalah rehabilitasi Baik. dari luka-luka. Nah, sekarang kalau soal motif itu juga bisa terlihat dari luka-luka tersebut. Bisa tanya sama Oke. dokter Danardi. Baik. Orang membunuh itu juga ada bermacam-macam emosi yang bisa terlihat dari luka-luka yang Baik. ada di badannya. Oke, mungkin saya terakhir kepada Dokter Danardi, meskipun pertanyaan saya ini tidak merujuk kasus kepada Pak Ferdy Sambo, tapi mungkin secara umum dokter, apakah faktor kecemburuan, kesukaan kepada seseorang, ini bisa melatar belakangi seseorang kemudian gelap mata melakukan pembunuhan, mungkin hasrat seksualnya, penyimpangan yang ada, ini seperti apa? Kalau pertanyaan seperti itu semuanya bisa terjadi. Dan biasanya itu tidak tunggal, biasanya ada akumulasi dan kejadian sesuatu yang bisa sampai agresif seperti itu pasti tidak sifatnya instan, pasti ada tahapan-tahapan, terjadi akumulasi tahapan dan mungkin hari itu ada pencetusnya saja. Artinya bahwa itu puncaknya kemarahan itu muncul, maka agresivitas itu terjadi. Kalaulah seperti itu, sebenarnya hukuman ini bisa menjadi diperingan tidak? Mungkin ketika ada orientasi yang berbeda atau mungkin ada faktor asmara, melindungi istri ketika kemudian dilecehkan, ini seperti apa dok? Kalau kaitan hukum tentu saya tidak ahli, tetapi bahwa tadi yang menjelaskan bahwa ada suatu tindakan yang itu yang kita menyebutnya tindakan yang sudah berat ya, tindakan yang melakukan sesuatu perusakan pada manusia itu tentu bertahap dan sudah berjalan cukup panjang sebelumnya. Oke, baik, mungkin terakhir kepada LPSK, Mas Ruli, lantas nanti selanjutnya ini seperti apa? Asesmen sudah, hasilnya ini nanti kapan didapatkan dan langkah selanjutnya apa? Akankah dapat perlindungan dari LPSK untuk Ibu Putri atau Baradae, untuk hal yang lainnya kepada Baradae ini seperti apa? Kalau Ibu P tentu kita dalam waktu dekat mungkin minggu depan sudah selesai nih Mbak, permohonannya kita telaah dan kita bawa ke pimpinan sebagaimana saya sampaikan tadi, dan hasilnya tentu akan kami sampaikan, tetapi bukan hasil yang kemudian menyatakan bahwa Ibu P pura-pura atau tidak, tapi hasil dari penelaahan kami apakah diterima atau ditolak. Baik. Itu yang kita ingin sampaikan. Yang kedua terkait Baradae, kita sudah dapat secara resmi permohonan DC dari kuasa hukumnya. Kami kemarin sudah melakukan koordinasi dengan penyidik Bareskrim untuk segera bisa kami bersinergi dalam rangka melakukan perlindungan terhadap yang bersangkutan, termasuk menyusun skema-skema perlindungan terhadap Baradae. Tentu ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan terkait posisi seseorang dalam status justice kolaborator. Pertama adalah perlindungan, kedua adalah perlakuan khusus, dan ketiga penghargaan. Dan segera kami akan juga melakukan pertemuan yang ke-6 bahkan untuk Baradae. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mas Ruli. Baik, terima kasih juga kepada Mbak Irma, terima kasih kepada Dr. Danardi. Kita tunggulah bagaimana nanti kemudian hasil asesmen dari LPSK, apakah kemudian mendapat perlindungan dari LPSK sendiri kepada Ibu Putri atau juga Baradae. Dan pemirsa, sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda berikut.